Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala shahr Ramadan unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi. Sadaqallahu wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Khilal mukarramun, para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ujaz, para asatidz, wabil khusus guru saya Habib Ali bin Husain Al-Hadi, juga pengurus DKM Masjid Al-Barakah, serta bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata yang pantas diucapkan di pagi hari ini adalah kata alhamdulillah. Mengapa demikian? Karena Allah masih berikan kita kesempatan hidup. Dengan adanya kehidupan yang kita jalani ini adalah kebahagiaan bagi kita untuk menambah amal kebaikan. Dan kata yang kedua, selain kata alhamdulillah pula, sebagai bukti syukur kepada Allah, Allah masih berikan kita kenikmatan yang tiada dibandingkan dengan kenikmatan lainnya, yaitu nikmat iman. Karena orang-orang yang berimanlah yang mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kita bisa menjalankan sholat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan subuh kita pada kali ini subuh yang paling berkah Allah berikan kepada kita. Segala harapan asa munajat yang kita panjatkan dari tatkala mata terbuka dari terlelap istirahatnya tidur hingga saat ini, jadikan satu doa yang mustajabah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita pula bisa menjadi orang yang istiqomah dalam mengikuti sunnah Rasulullah, dan juga berkah dalam sisa umur kita, serta kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan oleh Allah, tak terasa kita sudah mulai berada di penghujung bulan suci Ramadan. Ramadan bulan yang kita tunggu-tunggu. Tahun kemarin ketemu tidak Bapak Ibu dengan Ramadan? Ketemu nggak Pak? Ketemu. 2 tahun yang lalu ketemu juga sama Ramadan. 10 tahun yang lalu ketemu sama Ramadan. Pertanyaannya Pak, apa arti Ramadan? Kita sering ketemu sama bulan Ramadan, namun kita pula harus tahu apa arti Ramadan.
ataupun mengikis ataupun panas. Kemudian ada penambahan alif sama nun. Kalau kata orang yang mengerti akal kaidah Arabia bahasa Arab, pada penambahan alif sama nun maka maknanya superlatif atau sigoh mubalaghah. Artinya apa? Membakar seluruhnya sampai tidak tersisa. Jadi Ramadan adalah membakar seluruh dosa-dosa bagi yang beriman yang menjalani puasa di bulan tersebut. Kalau Ramadannya waktunya adalah termaktub dalam surat Al-Baqarah 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi bulan Ramadan itu di bulan diturunkannya Quran. Nah, kita sekarang di bulan Ramadan melaksanakan yang namanya saum. Dan ketika pukul 2, pukul 3 pagi kita bangun menjalani apa, Pak? Bu, saya tanya. Sahur, Ustaz. Saya tanya lagi, sahur artinya apa? Ntar sahur artinya makan juga, Pak. Jadi kalau orang yang nggak makan di waktu sahur itu berarti nggak puasa gitu. Jadi apa? Sahur itu artinya bukan makan, tapi waktu mendekati subuh. Itu sahur namanya. Sahur itu waktu mendekati subuh, di mana Rasulullah di waktu sahur ini mendekatkan diri kepada Allah. Salah satunya ketika beliau dari bangun tidur, beliau tidak langsung beranjak, tetapi beliau membaca doa dan membaca surat Al-Imran ayat 191 sampai 200. Makanya di waktu sahur minimal kita baca apa selain doa bangun tidur, yaitu Rabbana waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Nah, ini Pak yang nggak pernah kita baca mungkin ketika bangun tidur. Pada Rasulullah bangun tidur minimal baca. Yang kedua di waktu sahur, waktu mendekati subuh kita makan. Saya tanya Pak, Bu, maaf kalau subuh jam 4 lewat 40 menit berarti waktu imsaknya jam berapa? 4.30. Kata Pak ini 4.30 katanya. Berapa nih? 4.30. Kalau jam 4.30 itu waktu imsak, jam 4 lewat 32 masih boleh makan nggak, Bu? Saya tanya. Boleh. Masih boleh, Pak. Sekarang saya tanya, imsak artinya apa? Menahan. Nah, imsak artinya menahan, tapi kita masih makan. Jadi kapan waktu imsak? Waktu imsak itu pukul waktu subuh. Kalau subuh jam 4 lewat 40, maka itulah waktu imsak. Jadi kalau jam 4.30 apa Ustaz namanya? Itu namanya adalah tanbih. Bukan imsak, tapi tanbih. Apa itu tanbih? Peringatan. Sejarahnya zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika awal Ramadan, Rasul memerintahkan Abdullah bin Mas'ud untuk mengumandangkan azan pertama. Setelah azan pertama dikumandangkan, kemudian Rasulullah memerintahkan sahabat yang satu lagi adalah Abdullah bin Mas'ud untuk membaca Al-Quran sebanyak 50 ayat. Setelah 50 ayat, baru Bilal bin Rabah mengumandangkan azan subuh. Itu Pak sejarahnya. Jadi waktu imsak itu bukannya jam 4.30 kalau subuh 4.40. Jadi waktu imsak adalah waktu subuh. Kalau 10 menit setelah atau 15 menit sebelum waktu subuh namanya tanbih. Kita bicara Ramadan itu, dan apa waktu imsak di kita ada jadwal imsakian, tapi isinya waktu sholat, betul lah?
Misal subuhnya Rasul itu habis sholat subuh dia apa, kemudian nanti di waktu duha dia apa, kemudian di waktu zuhur apa, sampai datangnya waktu maghrib dan isya beliau juga melaksanakan sholat qiyamul Ramadan. Nah ini jadwal imsakiyah, walaupun di dalamnya ada tulisan jadwal waktu sholat. Dan apa yang dilakukan Rasul di bulan Ramadan? Beliau juga membaca Al-Quran. Karena Rasulullah di bulan Ramadan ini didatangi oleh malaikat Jibril. Karena bikulli lailatin min Ramadan ya'ti Jibril bidarisil Quran. Karena Rasulullah ini diajarkan Quran sama malaikat Jibril. Jadi kita di bulan Ramadan itu untuk mempelajari Al-Quran. Bagi yang belum bisa baca Quran, kesempatan Ramadan untuk belajar dengan guru-guru kita, belajar baca Quran. Bagi yang sudah bisa baca Quran, belajar kita selain membaca juga kita memaknai dari bacaan yang kita baca. Selain kita belajar memaknai, kita pula belajar menghafalkan Quran dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya syarat puasa itu ada 4 kata usul fikih. Yang pertama adalah Islam, yang kedua balik, yang ketiga mampu, yang keempat waras. Jadi kalau yang wajib puasa orang Islam, Ustaz saya ketemu sama Pak Tono, terus kenapa Pak Tono siang tadi makan? Oh dia mungkin bukan orang Islam. Dia orang Islam Ustaz. Oh mungkin dia belum balik. Gimana belum balik? Dia udah punya istri, udah punya anak 2. Oh mungkin dia sedang sakit. Gimana dia sakit? Tadi habis ngambil beras berkali-kali. Berarti Pak Tono yang terakhir. Dia nggak waras. Kan yang puasa yang waras. Jadi gak ada orang Islam, gak ada orang yang beragama Islam udah akhir balik, namun dia nggak sakit, masih nggak puasa, berarti dia tidak waras. Jadi itu kesimpulan yang harus kita. Kemudian di Ramadan itu kita ada di 10 hari terakhir adalah hari yang dinanti oleh kita, yakni kita sama-sama mendekatkan diri lebih dekat kepada Allah dengan beriktikaf. Iktikafnya Rasulullah itu mohon maaf, dia pun mengajak keluarganya. Karena Rasul mengajak keluarganya ke masjid? Bukan. Tapi Rasulullah membangunkan istrinya untuk beribadah kepada Allah. Kalau kita rumah kita kunci jam 10 berangkat ke masjid, kita iktikaf, istri bangunin nanti jam 3 untuk masak sahur. Padahal di sini Rasul juga mengajak istrinya untuk melakukan ibadah di rumah, baca Quran, sholat, tobat, sholat yang lainnya. Kemudian juga apa? Dia banyak istighfar kepada Allah. Terakhir, ini yang sering kita abaikan. Kita membayar zakat itu selalu di akhir-akhir. Sampai ada orang bayar zakat, Pak, besok nih kita Idul Fitri, ini malam jam 12 bayar zakat. Padahal panitia sudah menyalurkan kepada mustahiknya. Jadi usahakan Pak Bu bayar zakat, jangan nunggu THR. Kebanyakan orang kita bayar zakat nunggu THR. Padahal zakat itu apa? Zakat berasal kata zakat, artinya adalah cerdas. Dan makna zakat itu adalah asidku, at-tahir, asidku. Makna zakat apa itu at-tahir? Tahir itu taharah, membersihkan. Yang dibersihkan apa? Berarti fitrah. Fitrah itu Pak, jangan fitrah. Ada fitrah, ada fitri. Makanya ada
nyambung Pak. Oh semuanya ini berlandaskan kepada Quran dan Sunnah. Kalau tahu maknanya kan satu-satu, alhamdulillah. Sama kayak kita sholat, kita ikut bacaan sholat, kita pahami sholat, tapi nggak memaknai apa arti bacaan yang kita baca Pak. Itu boleh Pak, tapi lebih bagus kita tahu juga makna yang kita baca agar menambah kekhusyuan kita dalam beribadah. Jadi zakat fitrah, zakat itu artinya tauhid atau tauhid, membersihkan. Yang dibersihkan apa? Diri kita. Karena bicara masalah fitrah, kaitannya apa? Yang dibersihkan diri tadi dengan puasa membersihkan dosa, kemudian dengan zakat berarti kita menghadapi sesuatu penuh dengan kesucian. Jadi kembali bersih, kembali suci, sebagaimana kaitannya atau korelasinya dengan hadis Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Kan nyambung juga pakai hadis Nabi-nya. Dua, makna zakat adalah as-sidqu, sedekah, yakni jujur atau benar. Jadi orang yang berzakat, mereka orang yang selalu ingin berbuat benar. Kalau orang yang nggak mau zakat berarti nggak mau benar dalam hidupnya. Kita punya penghasilan, misalkan di penghasilan kita 1 bulan 4 juta, berarti minimal yang kita keluarkan untuk zakat Pak itu 2,5%-nya, berarti 100.000. Bapak Ibu punya emas 80 atau 85 gram, ini ketemu haul. Haul itu apa? Hawala artinya bertemu dalam waktu 1 tahun. Haul itu kembali dengan waktu yang sama dalam kurun 1 tahun. Jadi kalau sudah waktunya haul, itu 1 hari mau haul emasnya dikurangin 1 gram. Berarti Bapak Ibu gak berbuat jujur, gak berbuat benar. Berarti ada yang salah dalam dirinya. Yuk mulai sekarang ingat harta titipan, ruh titipan dari Allah. Maka kita kembali nanti kepada Allah dalam keadaan bersih dan suci. Lahir kita bersih, kembali pun kita bersih. Maka Ramadan adalah satu momentum yang paling indah dan tepat bagi kita. Satu, mengikis segala dosa-dosa kita, dibakar dosa-dosa kita dari yang lalu, dari kita ambil balik sampai saat ini Allah bakar, Allah kikis sampai kepada akar-akarnya dosa kita. Kenapa? Karena kaitannya dengan hadis Nabi, wal jumu'ah ila jumu'ah, wal ramadan ila ramadan, mukafaratun. Dari satu Jumat ke Jumat yang selanjutnya, Ramadan satu ke Ramadan selanjutnya, itu adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Dan kita bersihkan diri pula serta dengan zakat. Yuk sama-sama mulai saat ini kita tanamkan dalam diri ini di Ramadan. Kita bermunajat kepada Allah, kita beritikad kepada Allah bahwasanya kita mau membersihkan diri dengan berpuasa. Yang kedua, membersihkan juga harta-harta kita dengan berzakat, infak dan sedekah. Terakhir, sebelum saya tutup, ketika kita nanti iftar berbuka puasa, jangan lupa kita bukan sebatas baca doa Pak, mohon maaf. Kadang-kadang ketika azan dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita langsung baca doa Pak. Betul kan? Allahumma lakasuntu wa bika wa ala rizqika bi rahmatika. Betul enggak Pak? Makan dulu, baca doa dulu. Baca doa dulu, baca doa dulu, makan dulu. Sunnahnya Nabi adalah ketika
Setelah membatalkan dengan kurma, boleh baru kita minum seteguk, baru baca doa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Atau yang pakai hadis lain, zakahallahu wa batalatil uruqu wa sabatul ajru insyaallah. Kalau lihat artinya aku mohon maaf. Allahumma laka sumtu, ya Allah, untukmu aku berpuasa. Tadi udah belum puasanya ketika sebelum maghrib sudah. Dari subuh kita udah puasa sampai maghrib, betul kan? Wa ala rizqika aftartu. Ingat di sana ada fi'il madi, ada fi'il madi atau kata orang Inggris bilang ada past tense, menunjukkan kata kerja yang telah dilakukan. Berarti pekerjaannya dulu baru dia ngomong, kan gitu. Wa ala rizqika aftartu, dan atas rizkimu ya Allah aku telah berbuka. Udah belum bukanya? Udah, tadi makan kurma. Kalau kita doa dulu, doa Allahu Akbar, alhamdulillah. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Allahumma laka sumtu, ya Allah untukmu aku berpuasa. Wa bika amantu, dan kepadamu ya Allah aku beriman, aku telah beriman. Kenapa kita tadi udah puasa dari subuh sampai maghrib? Menunjukkan kita puasa karena kita orang beriman. Kaitannya dengan surah Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hadis tadi kan nyambung ke ayatnya. Lalu yang ketiga apa? Wa ala rizqika aftartu, dan atas rizkimu aku telah berbuka. Kapan bukanya kalau doa duluan? Jadi harus batalkan dulu baru baca doa. Dengan rizkimu aku telah berbuka. Yang pakai doa batalatil uruq, dan telah aku basahkan urat-urat tenggorokanku. Baru birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, ya arhamar rahimin, wahai Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Terus jangan dulu sholat, Pak. Doa lagi di situ sama Allah. Minimal kita minta doa untuk diri kita dan orang tua serta pasangan hidup dan anak-anak kita. Karena ada doa yang mustajabah pada waktu kita berbuka puasa. Ini yang sering kita tinggalkan. Yuk, mulai saat ini masih ada kesempatan. Ketika nanti maghrib dikumandangkan kita berbuka puasa, awali membatalkan dengan kurma. Dapat sunnahnya Nabi, yaitu makan dengan kurma. Lalu kita baca doa berbuka puasa, baru doa-doa yang lain. Ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Pakai bahasa Indonesia boleh, Pak Bu. Ya Allah, ampuni dosa saya, ya Allah. Ya Allah, saya punya anak bandel banget, ya Allah. Pengen banget anak saya jadi anak yang cerdas, ya Allah. Berikan dia hidayah. Boleh, boleh, Pak Bu. Pakai bahasa Indonesia boleh. Ya Allah, saya banyak utang, ya Allah. Mudah-mudahan utang saya bisa lunas, ya Allah. Boleh, boleh. Ya Allah, saya pengen kawin lagi, ya Allah. Boleh, boleh. Kalau belum mampu, gitu. Yang bisa masuk yang itu beda. Jadi ambillah doa di situ, doa yang mustajabah. Baru kita melaksanakan yang lain. Kita melaksanakan sholat, baca Quran, atau tadarus. Nanti siap-siap sholat isya, tarawih, lalu tadarus, atau kita berzikir kepada Allah. Maka konsep kita jika mengikuti sunnah Rasulullah, dari waktu sahur kita bangunnya baca doa, kemudian tidak langsung beranjak, dan juga kita baca surat Al-Imran 191 sampai 200. Lalu waktu sahur kita baca doa mau makan. Selesai sahur juga kita apa? Siap-siap untuk pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Lalu aktivitas imsakiyah kita jalani sampai waktu maghrib, dan di waktu maghrib kita berbuka sesuai dengan sunnah Nabi. Batalkan dulu baca doa, baru doa-doa yang lain, baru sholat ibadah yang lain sampai waktu isya. Nanti juga kita akan ketemu dengan waktu di waktu sahur.
serta bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf bila ada kata-kata kurang berkenan. Alhamdulillah wa takunanna minal mumtarin. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari pribadi saya sendiri. Mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.